Puji Tuhan, selamat pagi ibu-ibu semua yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saat ini pagi ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah Komisi Wanita Mahnaim Bandung. Ibu-ibu, mari kita persiapkan hati kita untuk kita beribadah di pagi ini. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi yang begitu baik ini Tuhan. Kami boleh dalam keadaan sehat, kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah Tuhan, dalam situasi kondisi saat ini Tuhan, kami boleh tetap membawa hidup kami beribadah kepada Tuhan. Di dalam kesempatan pagi ini Tuhan, sungguh kami mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah mulut kami boleh memuji Tuhan. Hati kami boleh kami berikan untuk Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan kami percaya kami akan memperoleh kekuatan, kami akan memperoleh penghiburan, karena hanya di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan ibu-ibu semuanya. Pagi hari ini kita dengan penuh sukacita kita mau memuji Tuhan dengan semangat karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin. Kita percaya hari ini kita diberikan kekuatan baru, perlindungan yang nyata yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Amin. Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ku percaya hanya kepada Yesus Tuhan. Kita bawa pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dia menara, dialah menara
Biarlah mulut bibir kami tetap memuji Tuhan. Mari Amin, ibu-ibu Yesus. kita katakan, biarlah mulut kita tetap memuji Tuhan. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Tuhan kau beri Engkaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kami bersyukur. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allahku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kaulah pengharapan kami Tuhan. Yesus Tuhan. Kami berikan penghormatan pujian. Hanya pengagungan kami hanya bagi Yesus. Haleluya. 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 Yesus, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus salah kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan Yesus. Pengagungan dan pujian kami hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Amin. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan.
Biarlah di setiap hati kami wanita-wanita-Mu Tuhan, ada pujian pengagungan yang terus mengalir di dalam setiap hati kami Tuhan. Biarlah mulut kami penuh dengan pengagungan Tuhan. Mulut kami penuh dengan ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, inilah yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami adalah wanita-wanita pilihan-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau berjalan terus bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau, ada kekuatan, ada pengharapan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pengurapan-Mu turun atas kami semua. Terlebih buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan baru di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu untuk terus Tuhan menyampaikan firman-Mu, untuk kami boleh bersama-sama menikmati kebenaran-Mu Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom ibu-ibu semuanya yang ada di rumah. Hari ini kita mengucap syukur kalau Tuhan izinkan kembali kita untuk ada bersama-sama di ibadah online dari Komisi Wanita di tempat ini. Saya bersyukur kalau kita tetap selalu diberikan kerinduan, mulut kita terus dibawa untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Bahkan hati kita mau persembahkan kepada Tuhan. Hati kita mau isi dengan setiap firman Tuhan, kabar sukacita pagi hari ini. Biarlah kita semua selalu haus, selalu rindu akan setiap firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama buka di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ini satu ungkapan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Bagaimana satu penilaian yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika ini, karena mereka senantiasa dikatakan firman Tuhan selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Mereka banyak menghadapi aniaya, banyak menghadapi penderitaan, tetapi Paulus bangga dengan jemaat yang ada di Tesalonika ini. Nah, pagi hari ini tema dari kabar sukacita kita adalah tekun di dalam pengharapan. Sudah ditunjukkan oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka tidak menjadi gugur imannya, mereka tidak menjadi mundur, mereka tidak menjadi menyerah, tetapi mereka tetap, bahkan Paulus bangga dan akui bahwa jemaat ini sungguh boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Jemaat yang dewasa, jemaat yang benar-benar menghidupi setiap firman Tuhan. Karena ada satu kata di sini, di dalam ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan. Ya, bagaimana ditunjukkan usaha kasih, terus di pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan dalam pengharapanmu. Ini satu hal yang sungguh luar biasa, menjadi teladan bagi kita dalam tindakan kita, ya, di dalam iman kita, di dalam pengharapan kita. Biarlah kita tetap konsisten melakukan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Walaupun dalam keadaan situasi sulit, situasi tidak memungkinkan, kita mau terus bertekun di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Tentunya hal ini perlu satu usaha,
perlu satu komitmen yang sungguh. Kita tidak mau digoyahkan, pandangan kita tidak mau dikaburkan dengan segala keberadaan yang ada hari-hari ini. Nah, untuk mencapai satu ketekunan pengharapan di dalam Yesus, ada beberapa hal yang akan kita perhatikan. Pertama, kita akan buka dulu di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 ya. Demikian bunyi firman Tuhan, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini satu ungkapan yang boleh menjadi satu peneguhan, satu solusi dalam kehidupan kita, supaya kita benar-benar hidup di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Kita benar-benar bertekun di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Pertama, bersukacita dalam pengharapan. Ingat, pengharapan kita adalah pengharapan kepada Tuhan Yesus yang sudah berjanji, dan janjinya selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi terus bangun sukacita kita, memiliki satu kebahagiaan, kegembiraan ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Ya, karena kita percaya ketika kita ada di dalam tantangan, masalah hidup ini, kalau kita bangun sukacita kita, kesukaan kita kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan, saya yakin dan percaya apapun yang sedang kita hadapi, sepertinya gunung-gunung, ya masalah-masalah yang berat, pasti akan bisa kita hadapi karena kita bersama dengan Tuhan. Pengharapan, bersukacita di dalam pengharapan, seperti yang dialami oleh jemaat yang ada di Makedonia. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, di situ dikatakan ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kembali, ya, ini adalah satu ungkapan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Makedonia. Jemaat yang ada di Makedonia ini adalah terdiri juga dari jemaat yang ada di Tesalonika, di Filipi, dan di Berea. Mereka termasuk jemaat Makedonia ini. Apa yang kita pelajari? Ya, karena kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat ini, sehingga ketika mereka dicobai dengan berat, ya, bukan hanya dicobai dengan berat saja, firman Tuhan katakan, dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Ya, ini rasanya kontradiktif, ini rasanya berlawanan. Kok bisa? Dalam pencobaan, dalam penderitaan, ya, karena mereka dikejar-kejar, mereka dihalangi untuk tidak boleh percaya kepada Tuhan, dan mereka dampaknya bisa ke perekonomian mereka, ke keluarga mereka yang ada di Makedonia ini. Banyak hal yang mereka hadapi, mereka harus berani mengorbankan nyawa mereka demi nama Tuhan. Oleh sebab itu, ketika dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Inilah sukacita ilahi yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri atas dasar kasih karunia yang Tuhan berikan. Bahkan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kembali, satu hal yang berlawanan. Mana mungkin ketika keadaan tidak ada apa-apa, dikatakan miskin di sini berarti tidak memiliki apapun, tetapi mereka kaya dalam kemurahan, kaya dalam perbuatan yang baik. Ini satu kunci supaya kita tetap teguh, tekun di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, tidak tergoyahkan, tetap sukacita kita berdasarkan kepada Yesus yang memberikan kasih karunia-Nya bagi kita. Amin. Tetap bangun jiwa kita. Jangan sampai kita menjadi berputus asa melihat penderitaan, apapun yang harus kita alami, sakit, penyakit, masalah-masalah hidup ini.
Tetapi kita mau lawan semuanya karena ada kasih karunia yang Tuhan berikan. Bahkan di tengah-tengah penderitaan ini, kita harus membuka mata rohani kita. Kita mau melihat, izinkan Tuhan supaya berkarya melalui setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, bukan semakin kita terpuruk, tetapi kita mau semakin lebih mengenal lagi. Ketika kita diizinkan masuk dalam penderitaan, penganiayaan, sepertinya pengharapan kita hilang, kita tidak bertekun lagi di dalam pengharapan. Kita mau lihat bagaimana karya kuasa Allah bekerja di dalam segala kelemahan kita, di dalam segala penderitaan kita. Biarlah kita miliki pengenalan yang benar, yang baik tentang Allah kita. Bukankah Dia Allah yang sang pembuat mujizat? Bukan hanya perkara-perkara secara dunia ini. Mujizat itu bukan berarti hanya berkat-berkat saja, materi saja, tidak. Tetapi mujizat itu, kalau hari ini kita bisa bernapas, hari ini kita bisa bergerak, kita bisa berjalan, kita mampu melalui setiap tantangan hidup itu, ini adalah mujizat daripada Tuhan. Oleh sebab itu, semakin kita kuat dan kita menjadi umat-umat yang mau bertindak, ya. Jemaat di Makedonia ini bertindak walaupun dalam penderitaan, mereka tetap ada tindakan-tindakan iman. Dan yang kedua, biarlah seperti firman Tuhan tadi katakan, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Kalau kita bicara tentang kata sabar, ini adalah berbicara tentang waktu. Berapa lama saya harus menunggu Tuhan? Berapa lama saya harus terlepas dari segala ikatan-ikatan masalah hidup ini? Berapa lama saya harus terlepas dari sakit penyakit ini? Tetapi firman Tuhan katakan kepada kita pagi hari ini, sabarlah dalam kesesakan. Bagaimana supaya kita tetap memiliki kesabaran di dalam kesesakan? Mungkin rasanya tidak mungkin. Seringkali kita pengennya berontak, kita seringkali pengennya terlepas, ya. Tetapi di dalam Ibrani pasal yang ke-12, kita lihat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Teladan yang Tuhan berikan, teladan yang Yesus berikan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Biarlah pandangan mata kita tetap fokus kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, sehingga kita bisa sabar untuk menghadapi semuanya. Di dalam Lukas pasal yang ke-8, kita tahu pastinya cerita tentang seorang ibu yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Bayangkan, 12 tahun. Jadi kita sebagai ibu-ibu risih rasanya, ya. Apa yang dihadapi ibu ini tentu satu hal yang keadaan yang tidak nyaman. Tetapi di dalam waktu 12 tahun ini, satu ketika ibu ini mendengar tentang Tuhan Yesus. Ibu ini percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di dalam ayat yang ke-44, Lukas 8 ayat yang ke-44, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. 12 tahun bukan waktu yang singkat. 12 tahun adalah waktu yang lama. Tetapi ibu ini tetap sabar. Ibu ini tetap menanti untuk menerima kesembuhan daripada Tuhan. Karena dia percaya bahwa Yesus sanggup melakukannya. Yesus sanggup melakukan ketika dia memiliki iman dan pengharapan akan kesembuhan. Maka disitulah mujizat itu nyata, sekalipun ada rentangan waktu yang harus dilalui oleh ibu ini. Dan kita percaya, kita juga yakin hari ini, mari belajar bersabar untuk menanti pertolongan, jawaban, kelepasan daripada Tuhan. Kesaksian dari
pribadi saya sendiri, hari-hari ini Tuhan izinkan dalam beberapa bulan ini mengurus orang tua papi saya yang tergeletak sakit karena jatuh, jadi sudah tidak bisa berjalan dan hanya ada di tempat tidur. Dan saya bersyukur ketika saya boleh bercakap-cakap, ketika kita boleh sama-sama memuji menyembah Tuhan. Yang papi saya katakan, ayo kita nyanyi lagu yang menjadi lagu favorit adalah Kudayung-dayung. Dan ayat yang menjadi ayat favorit, hati yang gembira adalah obat. Di situ saya boleh melihat bahwa inilah satu bentuk ketahanan, satu bentuk ketekunan dalam pengharapan kepada Tuhan, satu bentuk kesabaran di dalam menantikan jawaban pertolongan daripada Tuhan. Dan saya bersyukur sekalipun kondisinya sudah tua, sudah tidak mampu melakukan apapun, tapi saya bersyukur ada selalu sukacita, ada selalu pengharapan di dalam Tuhan. Walaupun kadang-kadang sering mengeluh, sakit dan sebagainya, tetapi saya bersyukur kami boleh tetap kuat menghadapi semuanya ini. Puji nama Tuhan. Inilah kita perlukan, kesabaran di dalam kita menanti jawaban yang daripada Tuhan. Untuk kita boleh menerima pengharapan kita, menerima pertolongan kita daripada Tuhan. Dan yang ketiga, firman Tuhan tadi katakan di dalam Roma pasal yang ke-12 tadi, bertekun dalam doa. Ini satu kunci yang bagaimana supaya kita boleh menikmati pengharapan di dalam Tuhan. Kita terus bertekun di dalam doa kita kepada Tuhan. Ya, kita melatih diri kita untuk terus datang kepada Tuhan. Ratapan 3 ayat yang ke-25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kebaikan Tuhan selalu ada bagi kita. Amin. Ibu yang diberkati, siapapun kita pagi hari ini, kita mau mengecap segala kebaikan Tuhan, asalkan pengharapan kita tetap kepada Tuhan dan jiwa kita tetap mencari Dia dalam jam-jam doa kita. Tidak hanya kita menantikan jawaban-jawaban dari setiap doa kita, tetapi ketika kita berdoa, di situ kita membangun satu hubungan yang erat, satu hubungan yang intim, sehingga kita benar-benar boleh menjadi serupa dengan Kristus. Kita terus disempurnakan karena kita memiliki satu hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya pasti ada jawaban-jawaban dari setiap doa-doa kita. Puji nama Tuhan. Biarlah pagi hari ini ketika firman Tuhan ini ditaburkan, sepertinya kita sulit, sepertinya kita sukar untuk melakukannya, tetapi biarlah kita mohon kuasa Allah bekerja di tengah-tengah kita. Ya, kita mau tetap bersukacita di dalam pengharapan, terus kita sabar dalam kesesakan, terus bertekun di dalam doa. Hasilnya pasti ada jawaban yang indah daripada Tuhan. Alami itu. Ya, sekalipun hari ini kita harus dibawa kepada lembah yang kelam sepertinya. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Timotius bahwa hari-hari terakhir adalah hari-hari dengan masa yang sukar. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Inilah kita di hari-hari terakhir. Begitu banyak kesukaran, penderitaan, masalah. Tetapi biarlah sesuai dengan tema firman Tuhan pagi ini, kita tetap bertekun di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Dan pengharapan kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat kuat, yang sangat menguatkan bagi jiwa kita. Seperti Saul. Biarlah pagi hari ini kembali firman Tuhan boleh datang meneguhkan kita. Tetap tekun di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya boleh rasakan bagaimana keadaan hari-hari ini. Tapi kita tidak mau menyerah. Kita mau tetap iman kita tidak tergoyahkan kepada Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23, ayat yang terakhir kita, dikatakan demikian, bunyi firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita,
sebab Ia yang menjanjikannya setia. Puji nama Tuhan. Tetap berpegang di sini, tetap berpegang pada pengakuan pengharapan kita, karena kita memiliki Yesus yang dengan janji-janjinya yang boleh tetap datang kepada kita, yang selalu setia di dalam janji-janjinya kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tetap bangun hubungan kita dengan Tuhan, bangun setiap iman kita kepada Tuhan, harap kita kepada Tuhan. Kita menerima sukacita yang ilahi, bukan sukacita dari dunia ini, tetapi benar-benar sukacita dari surga yang boleh mengalir di dalam kehidupan kita semua. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, siapapun kita pagi hari ini yang Tuhan izinkan untuk sama-sama beribadah lewat pujian tadi yang dibawakan oleh ibu-ibu, baik lewat setiap firman Tuhan, saya mohon kepada Tuhan, berdoa kita semua boleh teguh, kita semua boleh tekun di dalam pengiringan kepada Tuhan. Pandang Yesus yang selalu ada bagi kita dan yang selalu memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan kita semua. Biarlah kita semua yang pagi ini mendengar boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kalau ada hari ini ibu-ibu yang dalam masalah, dalam beban yang berat, sepertinya kita tidak menemukan jalan keluar, mari kita akan berdoa. Kita sama-sama minta kekuatan daripada Tuhan untuk terus datang menyertai kita, datang selalu menopang kehidupan kita. Kita satu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Allah Bapa di surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bangga kepadamu Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Yesus yang sudah rela mati bagi kami, yang sudah memberikan nyawanya bagi kami, yang selalu ada bagi kami. Kalaupun hari-hari ini Tuhan izinkan sepertinya kami masuk di dalam lembah yang kelam, mungkin ada sakit penyakit yang kami hadapi, mungkin ada masalah penderitaan yang harus kami hadapi, biarlah tetap pengharapan kami teguh di dalam Tuhan. Biarlah tetap kami memiliki sukacita di dalam pengharapan, kami tetap memiliki ketekunan, kami tetap memiliki kesabaran, supaya kami benar-benar merasakan, kami benar-benar menikmati jawaban dan kuasa daripada Tuhan, bahwa kami untuk semakin dekat dengan Engkau lewat setiap jam-jam doa kami, lewat setiap persekutuan kami mau bangun sesuatu hubungan yang indah dengan Tuhan. Mari Bapa, Engkau selalu melihat segala keberadaan kami. Matamu tidak pernah tertutup bagi kami. Engkau Allah yang selalu menyelidiki segala keberadaan kami saat ini. Biarlah saat ini ketika kami mendengar firman-Mu, ketika kami memuji memuliakan nama Tuhan, kuasa Allah bekerja, dan dengan iman percaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya masalah apapun yang sedang dihadapi oleh ibu-ibu, oleh siapapun hari ini yang boleh ada bersama dengan kami, hari ini juga ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kelepasan yang Tuhan berikan. Dan biarlah dari mulut kami ada kesaksian, ada ucapan syukur yang senantiasa kami berikan kepada Tuhan, dan semuanya kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah hari ini, dan biarlah terus Tuhan berikan semangat kepada kami untuk terus mencari Engkau, untuk terus bersekutu dengan Engkau. Dan kami memberkati seluruh kaum wanita-Mu yang ada. Biarlah kasih karunia Allah, berkat Allah, penyertaan Allah, pimpinan Allah Roh Kudus boleh terus menyertai perlindungan-Mu bagi seluruh umat-umat-Mu, sehingga kami semua terpelihara di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tetap semangat, kita tetap jalani hidup ini, apapun tantangan di hadapan kita mau teguh di dalam ketekunan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus
yang sudah mati bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam sukacita. Haleluya.